Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan insya Allah kita bisa meraih Lailatul Qadar di malam ini dan di malam berikutnya. Baik, beberapa hari yang lalu saya melihat beberapa video ya antara pro dan kontra tentang istilah keturunan Nabi. Sampai ada orang yang bilang bahwa perlu adanya tes DNA untuk membuktikan apakah seseorang itu keturunan Nabi atau bukan. Lalu ada yang bilang tidak perlu tes DNA, kita hanya perlu daftar nasab. Yang sudah terdaftar berarti dia memang benar keturunan Nabi. Baik, saya ingin meluruskan ya beberapa istilah-istilah. Mungkin sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ada istilah tentang Ahlul Bait ya. Lalu ada Ahlur Rajul ya, Ahlur Rajul. Lalu ada lagi Al-Bait. Nah, ini beda ya. Nah, ada orang yang menyamakan ini dengan ini. Ada yang menjadikan ini semua sama. Nah, lalu ada istilahnya Alu Muhammad. Ya, Muhammad. Ini sama ini sama. Nah, namun ada yang mencampur antara ini semua. Sehingga membuat orang awam itu bingung. Nah, jadi saya maknain langsung, Ahlul Bait itu adalah keluarga. Nah, namun kebanyakan istilah Ahlul Bait ini secara bahasa Arab itu hanya disebutkan kepada istri ya. Jadi orang yang sudah menikah punya istri ya, itu disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ya, mereka tidak menyebutkan namanya. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu, tidak menyebut nama istri seseorang secara jelas, tapi bilang Ahlul Bait tuh, Ahlul Bait ya. Jadi makna yang pertama yaitu istri ya, kemudian atau keluarga ya, itu disebut Ahlul Bait. Dan secara pemaknaan Al-Quran ya, Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi, karena mereka tinggal di rumahnya Nabi, jadi disebut Ahlul Bait. Nah, memang ada hadis lain yang derajatnya sahih yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu kerabat ya. Namun yang saya angkat dulu yang ini dulu, istri-istri Nabi. Baik, lalu Ahlur Rajul ya. Contohnya Alu Muhammad. Alu Muhammad itu berarti apa? Orang yang punya ikatan kekeluargaan, kekerabatan, itu disebut Alu Muhammad. Masih satu suku disebut Alu Muhammad, atau keturunan disebut Alu Muhammad. Jadi orang yang punya ikatan. Secara makna syar'i itu orang-orang yang yang muslim disebut Alu Muhammad. Kalau dia bukan muslim, ngaku keturunan Nabi, berarti dia bukan Alu Muhammad.
Baik. Kemudian ahlur rajul berarti apa? Kerabatnya laki-laki, ya. Kerabatnya laki-laki. Atau kalau dia sudah menikah boleh disebut ahlur rajul, ya. Kalau belum menikah bisa disebut ahlur rajul juga. Ibunya, ayahnya, kemudian siapa lagi, saudaranya, itu disebut ahlur rajul, ya, keluarganya laki-laki, ya. Tapi kalau ahlul bait itu ketika dia sudah menikah disebut ahlul bait, berarti dia dan istrinya, ya. Jadi dari sini paham, ya. Baik. Kemudian ahlul bait, ada ahlul bait. Ahlul bait ini tidak ada di dalam kamus bahasa Arab, istilah ahlul bait itu tidak ada. Adanya ahlul bait, ahlur rajul, al. Kalau ahlul bait ini secara pemaknaan Arab itu sendiri juga salah. Mengapa? Karena bangsa Arab itu menisbatkan ini, ya, ikatan itu, ikatan nasab atau ikatan wala. Wala itu kesetiaan, itu bukan pada benda mati, tetapi pada nama seseorang itu, pada seseorang manusia yang memang hidup, bukan bait, bukan alul bait, tetapi alu Muhammad, ya, di situ. Nah, istilah ini paling banyak dipakai oleh Syiah. Mengapa demikian? Karena mereka memindah ahlul bait ini menjadi ahlul bait. Mereka menganggap bahwa ahlul bait ini ada ajaran khusus bahwa Islam itu ahlul bait saja, bukan dari Rasulullah dan para sahabat, tetapi ahlul bait. Jadi ini pencampuran, ya. Jadi dari sini campur. Jadi ini istilah yang baru dimasukkan. Jadi belum dikenal, ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Jadi contohnya di sini. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menikah, ya. Beliau punya banyak istri, lalu dia punya anak. Nah, ini yang disebut dengan ahlul bait, ya. Ahlul bait. Nah, ini, ya, ahlul bait berarti keluarga, ya. Nah, misalnya anaknya, salah satu anaknya namanya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, putri Nabi, ya. Dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib. Berarti apa? Statusnya apa? Berarti ini ahlul bait siapa? Ali, ya. Ahlul bait Ali. Nah, ini ahlul bait Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Nah, ketika Ali sama Fatimah menikah, berarti statusnya dia pindah dari ahlul bait Muhammad ke ahlul bait Ali. Jadi secara status kekeluargaan dia ikut Ali, ikut ke keluarganya Ali. Tetapi bukan berarti bahwa status Fatimah itu sebagai keluarga Rasulullah itu putus, tidak, ya, tetap. Nah, cuma bedanya ini ada keluarga namanya ahlul bait Rasulullah SAW, yang ini ada ahlul bait Ali, dan Ali sendiri dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muthalib. Berarti statusnya apa? Masih keluarga plus kerabat, masih kerabat,
Nah, ada orang yang mencampur, ya. Jadi ahlul bait itu, sebab ada hadis itu dhaif, ya, dhaif, itu namanya hadis al-kisa. Al-kisa itu apa? Al-kisa itu selimut, ya, selimut atau sesuatu kain penutup, ya, itu disebut al-kisa. Nah, hadis ini riwayatnya begini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kain kisah, ya, kemudian memanggil Fatimah, Ali, kemudian cucunya Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain. Nah, lalu mereka, Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dengan hadis kisah ini beliau menyelimuti mereka lalu bilang, Allahumma nahum ahlu baiti, ya Allah, sesungguhnya mereka ahlul baitku, maka sucikanlah mereka, tahir mereka, ya. Hadis ini dhaif, ya. Hadis ini sering dipakai oleh Syiah, ya. Namun hadis ini secara matan batil, ya, karena Hasan dan Husain itu, ya, ahlul bait Ali, ya. Kemudian ini juga batilnya kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengikutkan istrinya, ya, harusnya istrinya diikutkan. Kemudian yang ketiga, istilah toharoh, kesucian, itu hanya dikhususkan untuk istri-istri Nabi. Kenapa? Karena mereka statusnya wanita, bukan pria, ya. Jadi istri-istri Nabi itu punya hukum khusus. Jadi tidak boleh, mereka menjadi ummahatul mukminin, yang artinya apa? Mereka dilarang untuk dinikahi, diharamkan untuk dinikahi setelah Rasulullah SAW wafat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka Allah sucikan, ya, maksudnya disucikan dari sifat zina, sifat tabarut, sifat-sifat. Jadi mereka ini diangkat derajatnya berbeda dengan wanita-wanita yang lain, ya. Jadi Allah pilihkan istri-istri buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keistimewaan ini, ya. Dan ini Allah menyebut mereka sebagai ahlul bait, ya. Dan ahlul bait ini status sama dengan sahabat Nabi, ya. Seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang menafsirkan ahlul bait itu ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Sudah, wis. Jadi penafsirannya mereka itu pakai hadis ini, padahal hadis ini dhaif statusnya, ya. Lebih sahih yang mana? Yang ini. Jadi istri-istri Nabi itu berdasarkan dalil Al-Quran. Kemudian hadis sahih, yaitu ahlul bait itu bisa diartikan sebagai keluarga atau kerabat dekat tentunya. Seperti itu. Nah, gara-gara ini akhirnya orang punya pikiran bahwa hanya ahlul bait itu hanya ini saja, 5 ini. Istri-istri seakan-akan tidak diikutkan, ya. Seperti itu. Nah, sekarang berarti Hasan dan Husain masuk sebagai ahlul bait Ali bin Abi Thalib. Namun mereka dari Bani Hashim, berarti masih ada hubungan kerabat sama Nabi. Nah, masih ada kekerabatan. Nah, di dalam istilah bahasa Arab, keturunan, ya, keturunan itu kalau dari sisi istri, ya, itu disebut ibn sibt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ibn sibt itu
Sebet, ya. Maaf ya, ini sebet. Ya, sebet itu dari cucu dari sisi anak perempuan. Nah, itu disebut ibn sebet. Ya, ibn sebet. Kalau dari sisi Ali, ya, misalnya Ali berarti kan putra Abu Thalib kan, ya, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib jadi Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib menyebut cucunya sebagai apa? Hafid. Ya, ada ibn berarti hafid. Ya, hafid berarti ini cucunya. Ya, jadi cucu dari sisi anak laki-laki. Ya. Lalu kalau ibn sebet berarti cucu dari anak perempuan. Nah, berarti ini keturunan dan ini keturunan. Nah, sekarang kita kembali ke istilah syar'i ya, secara syar'i. Nah, secara syar'i, nah, mana yang disebut keturunan? Keturunan secara syar'i loh ya. Misalnya Husain. Nah, Husain misalnya radhiyallahu anhu menikah, punya istri. Nah, istri. Lalu Hasan menikah, punya istri. Nah, ini yang jarang dibahas itu istri-istri Hasan itu banyak ya. Ada banyak sekali. Kemudian istri Husain juga ada banyak. Nah, dari pernikahan itu mereka punya banyak anak ya. Kemudian dari pernikahan Hasan juga punya banyak anak ya, banyak keturunan. Nah, berarti secara syar'i ya, penisbatan nasab itu ke jalur ya nomor ini, kakek nomor ini atau kakek nomor ini. Nah, apa jawaban yang benar? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sesungguhnya nasab itu dinisbatkan ke apa? Ayah ya, ke ayah, bukan ke istri. Nah, seperti itu. Makanya disebut sulalah. Sulalah itu keturunan dari laki-laki ya, sulalah ya. Sulalahnya kita dari apa? Dari Bani Adam, dari Adam alaihissalam. Jadi yang benar adalah ini. Jadi misalnya Husain bin Ali bin Abu Thalib ya. Bukan Husain bin Ali bin Fatimah bin Rasulullah. Nah, itu salah, tidak boleh seperti itu. Yang benar ya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah penisbatan ini baru ngomong Ibn Fatimah binti Rasulillah. Nah, adabnya di dalam Islam seperti itu. Bukan langsung seperti ada Bani Fatimi ya. Fatimi ini daulah Syiah. Nah, mereka membuat nasab palsu, menisbatkan diri mereka kepada Husain, lalu bilang Husain ibn Fatimah ibn Nabi SAW. Mereka tidak mau nyebut ibn Abu Thalib ya, karena mereka tujuannya apa? Ingin mensucikan diri mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai ahlul bait, padahal mereka bukan ahlul bait. Ahlul bait ya ini derajatnya yang tertinggi ini ya. Baru nanti kerabat ikut. Nah, kerabat ini tetap disebut ahlul bait
atau ahlur rajul atau qarabatul rajul. Ini Hasan Husain juga termasuk kerabat, ya, termasuk Sebet ibn Sebet, ya, keturunan dari jalur ibunya. Seperti itu, kekerabatan dari jalur ibunya. Dan Hasan dan Husain itu dari Bani Hashim, ya, mereka dari Bani Hashim. Hashim itu kakeknya Al-Abdul Muttalib, ya, berarti masih satu kabilah, satu suku, seperti itu. Jadi, nah, Husain punya istri, menikah, punya banyak anak, ya. Kemudian punya banyak anak, ya. Lalu dan Ali, ternyata Ali juga punya istri lain juga, ya. Istri-istrinya juga banyak, menikah dengan fulana, lalu punya putra banyak, ya, putra dan putri. Nah, berarti mereka masuk kerabat apa tidak? Jadi mereka ini masuk kerabat Bani Hashim atau tidak? Ya, mereka masuk, ya, tetapi mereka bukan ahlul bait. Nah, mereka bukan ahlul bait, tetapi mereka dari Bani Hashim. Nah, jadi kita nisbatkan mereka kepada Bani Hashim, ya. Sama-sama punya keutamaan dengan Hasan dan Husain, seperti itu, ya. Bahkan saudara-saudaranya Al-Hasan dan Husain itu ada yang mereka punya jasa bagi Islam, ya. Namun jarang dibahas, ya. Orang-orang tahunya cuma ini saja, Hasan Husain, Fatimah, Ali. Nah, Ali punya istri-istri lain juga tidak disebut, anak-anaknya yang lain jarang disebut, ya. Padahal mereka masih kerabat. Mereka masuknya dari Bani Hashim. Mau istrinya dari kabilah lain, tapi hitungannya tetap dari Bani Hashim. Masih kerabat sama Hasan dan Husain. Seperti itu. Karena di dalam syariat yang dilihat adalah nasab laki-laki, bukan nasab dari perempuan. Seperti itu, ya. Dan ini sejarah, ya, sejarah. Nah, lalu Rasulullah SAW punya paman namanya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab dulu punya sempat merawat Rasulullah SAW juga, punya peran juga. Nah, berarti Abu Lahab termasuk keluarganya Nabi atau bukan? Nah, beliau termasuk ahlur rajul. Secara umum bahasa ahlur rajul, ahlu Muhammad, yang masih masuk keluarganya Nabi karena dia statusnya sebagai paman. Abu Thalib statusnya sebagai paman. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ayahnya meninggal, kemudian kakeknya meninggal, berarti yang ngerawat dia adalah Abu Thalib. Kemudian Abu Lahab juga, ya. Berarti mereka masuk keluarga, ya, keluarga dari sisi nasab. Ya. Abu Lahab juga Bani Hashim, Abu Thalib juga Bani Hashim. Ya, berarti ahlur rajul, keluarganya laki-laki. Nah, tapi secara syar'i, apakah Abu Lahab itu termasuk ahlun Nabi, keluarganya Nabi? Ya, tidak masuk, ya. Kalau secara syar'i loh, ya, itu tidak masuk. Nah, Abu Thalib, apakah dia termasuk keluarga Nabi? Secara status manusia, iya, beliau
keluarga Nabi, tetapi secara syar'i beliau bukan keluarga Nabi. Maksudnya apa? Beliau tidak masuk Islam, juga Abu Lahab tidak masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi mereka sama seperti statusnya putranya Nabi Nuh, yang dia itu tidak mau beriman. Ya, ketika orang-orang sudah naik kapal, ada salah satu putra Nabi Nuh itu tidak mau naik kapal, dia malah ke gunung, dia tidak beriman. Ya. Nabi Nuh punya putra-putra yang lain yang beriman. Ada salah satu putra yang tidak mau masuk Islam, sehingga dia tenggelam di laut. Lalu Nabi Nuh bilang, ayo ikut naik kapalku. Oh enggak, saya akan ke gunung itu, aku mau menolong diri saya. Lalu akhirnya tenggelam. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anakku itu bagian dari keluargaku. Nah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegur, wahai Nabi Nuh, itu bukan dari keluargamu, laisa min ahlik, ya, bukan dari keluargamu. Maksudnya secara syar'i dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bertauhid, dia tetap berbuat syirik sampai akhir hayatnya. Jadi jangan kamu berkata sesuatu yang tidak kau ketahui. Jadi Allah menegur. Akhirnya Nabi Nuh bertaubat dan Barok berlepas diri, dan dia berlepas diri, sudah itu bukan anak saya, ya, secara syar'i, karena dia tidak masuk Islam. Nah, seperti itu. Walaupun Abu Thalib dia mendapatkan siksaan yang ringan di akhirat, tetapi dia tetap bukan dari keluarganya. Seperti itu. Jadi yang termasuk keluarga Nabi Muhammad alaihissalam secara syar'i, mereka yang masuk Islam, beriman, punya hubungan kekerabatan, seperti itu. Dan hal yang perlu difahami, ya, supaya tidak salah paham, bahwa keturunan Hasan, keturunan Husain, ya, dan keturunannya Ali dari istri-istrinya yang lain, ya. Kemudian ada Bani Abbas. Bani Abbas itu Nabi punya paman namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini paman Nabi. Dulu beliau belum masuk Islam, akhirnya didakwah, akhirnya masuk Islam. Kemudian punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian dia punya keturunan Abdullah bin Abbas yang akhirnya mendirikan Daulah Abbasiyah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari keturunan Hasan ada yang mendirikan Daulah Alawiyah, ya. Alawiyah. Kemudian ada Daulah Zaidiyah. Kalau Daulah Zaidiyah itu kan dari Husain, ya. Ya, Zaidiyah di Yaman, ya, di Yaman Utara. Seperti itu. Nah, keturunan Husain, keturunan Hasan, keturunan Al-Abbas. Al-Abbas ini statusnya masih keluarga Nabi. Bahkan Al-Abbas ini statusnya lebih tinggi dari Ali bin Abi Thalib kalau secara waris, ya, ahli waris. Karena para ulama berkata bahwa jika anak paman, ya, itu punya harta waris, meninggal, maka yang mewarisi adalah pamannya dan anak pamannya, ya, dari sisi bukan dari sisi Fatimah. Jadi seperti itu. Nah, itu masalah fikih, ya, saya tidak mau bahas. Tapi secara
ahli waris Al-Abbas ini statusnya lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW ketimbang Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Nah, dan keturunan Hasan dan Husain, keturunan Bani Abbas, ya, itu bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Ya, mereka juga punya keutamaan, ya mereka juga punya kesalahan. Tentu Hasan dan Husain lebih utama dari keturunannya. Fatimah dan Ali lebih utama dari Hasan dan Husain. Nah, begitu juga Al-Abbas. Nah, satu dengan yang lain punya tingkatan berbeda. Nah, sepanjang sejarah kita, kalau membaca sejarah, kita akan tahu bahwa keturunan Bani Abbas, ya, itu ada yang membunuh Bani Umayyah, ya. Padahal Bani Umayyah itu masih dari satu suku juga, Quraisy. Kemudian dari Daulah Alawiyah itu ada yang saling berperang dengan Bani Abbas, memperebutkan kedudukan politik. Kemudian Zaidiyah ada yang konflik dengan Bani Abbas juga, ya. Padahal mereka keturunan Husain. Seperti itu, ya, sampai terjadi konflik peperangan. Berarti yang disucikan itu bukan dari Hasan dan Husain dan Bani Abbas, yang disucikan itu hanya istri-istri Nabi. Seperti itu. Orang pun salah paham bahwa Hasan, Husain dan yang lain-lain ini, oh berarti mereka ini suci, berarti itu tidak maksum. Bukan. Suci itu, ya maksudnya itu mereka, selama mereka tidak melakukan dosa, ya. Nah, seperti itu supaya paham. Nah, lalu sebagai perbandingan, ya, kenapa kok jarang ada orang berdusta atas nama keturunan Bani Abbas? Jadi di zaman Daulah Mamlukiyah itu zaman daulah setelah Salahuddin Al-Ayyubi, itu banyak muncul orang-orang di Mesir, di Syam, itu yang mengaku keturunan Hasan dan Husain. Jadi mereka memalsukan nasab. Kemudian ada yang mengaku dari Bani Abbas. Sampai akhirnya didirikan apa yang disebut Naqabah. Ya maaf ya, salah. Naqabah, ya. Al-Ashraf, ada Al-Ashraf atau Al-Ansab. Jadi semacam lembaga nasab. Tujuannya apa? Untuk mendata. Pertama kali yang mendirikan Naqabah Ansab ini Bani Abbas, karena Bani Abbas waktu itu kan berkuasa. Jadi banyak yang mengaku-ngaku dari Bani Abbas, berbohong, ya, untuk mendapatkan khumus, ya, 1/5 dari harta rampasan. Karena waktu itu jihad, perang masih ada. Nah, mereka karena masalah krisis ekonomi ini, banyak orang yang mengaku dari Bani Abbas. Akhirnya Bani Abbas mendirikan ini, Naqabah Al-Ansab, untuk mendata nasab-nasab, ya, supaya ketahuan siapa yang berbohong. Dan akhirnya tertib. Jadi Bani Abbas sudah punya data-data nasab, sehingga orang-orang yang berbohong itu banyak yang dihukum dan berkurang jumlahnya, ya. Kemudian akhirnya orang banyak yang ngaku Hasan dan Husain. Nah, waktu itu keturunan Hasan dan Husain itu menyebar, ya, ada yang ke daerah Persia, ada yang ke daerah Maroko, sehingga sulit mendata. Nah, banyak yang muncul di Mesir. Akhirnya di Mesir didirikan Naqabah Al-Ansab, tapi bedanya disebut Al-Ashraf. Nah, untuk membandingkan Naqabah Al-Ashraf, akhirnya mereka didata. Husain, yang keturunan Husain dan keturunan Hasan itu siapa saja didata semua di Mesir. Namun di negara lain
ya ada yang tidak mendirikan ini, akhirnya terjadi masalah dan konflik karena itu tadi. Namun mereka dari keluarga Hasan dan Husain, mereka sudah menertibkan nasab itu. Tetapi memang banyak yang mengaku-ngaku keturunan Husain dan Hasan, apalagi di era sekarang ini ya. Alasannya orang ngaku dari Hasan dan Husain, kemudian memberi nama mereka Sayyid dan Habib. Kalau mereka punya data ya, atau mereka hafal nama kakeknya, ini tidak masalah. Tetapi dia tiba-tiba memakai sorban, memakai gamis, kemudian ngaku-ngaku saya dari Bani Hashim, dari keturunan Husain, lalu menghubungkan dirinya saya ini keturunan Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, itu dosanya jauh lebih besar. Mengapa? Karena dia menisbatkan dirinya kepada Nabi SAW. Nah, beda dengan dia menisbatkan dirinya kepada misalnya Abu Thalib, atau dari Abbas, atau dari Bani Hashim, atau dari Abdul Muthalib ya. Mungkin walaupun dia berbohong, tetapi dosanya sih tetap besar, cuma tidak sebesar dosa yang ngaku keturunan Nabi Muhammad alaihissalam. Itu justru dosanya jauh lebih double lagi, jadi lebih bertumpuk-tumpuk lagi dosanya ya. Jadi harus hati-hati, tidak sembarangan ini. Ilmu nasab ini ya harus benar-benar ada saksinya. Jadi kalau sudah ada saksi, jadi dulu itu ada cerita unik ya. Di zaman akhir-akhir Khalifah Al-Musta'sim. Nah, Khalifah Al-Musta'sim ini dari Bani Abbas. Dia terkenal khalifah yang paling korup ya. Dan bukannya dia memperkuat negaranya, tetapi dia malah banyak menghibur dirinya. Ya, saya tidak mau masuk di situ. Akhirnya Hulako menyerang Baghdad dan membunuh Khalifah Al-Musta'sim. Hulako ya, dia dari Mongol, membunuh Al-Musta'sim, kemudian membuang jasadnya di sungai. Nah, ternyata Al-Musta'sim ini anak-anaknya juga dibunuh ya di Baghdad ya. Begitu juga dengan istri-istrinya ya. Kemudian dia punya anak ya, maaf saya lupa anaknya namanya siapa, tapi yang jelas salah satu anaknya ini selamat karena dia tinggal di luar Baghdad ya. Dia akhirnya bersembunyi. Kemudian waktu itu dia memang sakit, tinggal di rumah sakit di Bimaristan. Lalu dia akhirnya berhasil ke Mesir di zaman Sultan Baybars ya. Sultan Baybars, dia Sultan Mamluki ya. Mamluki itu bekas budak ya. Baybars ini dari Turkmenistan ya, dari kabilah Turki, bukan Arab ya. Lalu dia menemui putra khalifah ini yang berhasil selamat. Lalu putra Khalifah Al-Musta'sim Al-Abbasi, dia ngaku keturunan dari Al-Musta'sim, kemudian kembali ke Al-Abbas, masuk kerabatnya Nabi ya, masuk satu suku dengan Bani Hashim ya. Akhirnya Berbers meminta dia untuk bersumpah dan meminta saksi-saksi dihadirkan saat sidang ya. Jadi saat sidang, jadi tidak sembarangan. Ketika didirikan Naqabah Al-Ashraf ini, tujuannya kalau ada orang ngaku-ngaku seperti ini, dia harus menghadirkan saksi yang merawat
dia di rumah sakit, terus yang menyelamatkannya, yang mengenalnya, yang mengenal ayahnya, itu dihadirkan semua. Kemudian diminta sumpah, diminta saksi, terus mereka mengakui bahwa ini benar-benar putra dari Al-Musta'sim Al-Abbasi, dari Bani Hashim Al-Qurashi. Sehingga dia sah menjadi khalifah berikutnya. Tetapi khalifah yang ini hanya sekedar gambaran aja, supaya Sultan Baybars dia punya semacam status lebih tinggi, ya, supaya lebih syar'i. Tetapi beliau tidak sembarangan mempercayai orang ini, sampai menghadirkan saksi-saksi seperti itu. Begitu juga di Indonesia, kalau ada orang-orang yang ngaku keturunan Hasan, Husain, ya, terus dia tidak hafal nasab kakeknya, kemudian dia ingin nasabnya lebih tinggi, ya, jadi ini tidak sembarangan, rumit, ya, seperti itu. Tetapi ada hal penting lain yang ingin saya katakan supaya umat Islam terutama Ahlus Sunnah paham, ya, bahwa yang namanya nasab itu di hari kiamat itu tidak ada nilainya sama sekali. Maksudnya begini, ketika orang di padang mahsyar, kemudian ada orang bilang, oh saya keturunannya fulan. Saya keturunan fulan. Di zaman itu di saat itu, ya, di padang mahsyar, orang itu tidak ada punya pikiran seperti itu. Saya itu sampai dia harus pamer nasabnya, itu tidak ada. Ya. Jadi فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Jadi maksudnya tidak ada orang bilang, oh kamu itu dari nasab mana sih, kamu itu dari ini. Semua orang sudah takut pada dirinya masing-masing, ya. Jadi satu sama lain saling mengambil haknya. Mungkin, ya, ada beberapa imam Zaidiyah yang membunuh Ahlus Sunnah, membunuh penduduk Yaman, ya. Mereka mengakui saya dari keturunan Husain. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak bisa, oh saya keturunan Husain, keturunan Hasan, berarti saya kerabat Nabi, berarti saya dapat syafaat nih, ya. Tidak bisa, Anda ini melakukan kejahatan, ini tidak bisa. Jadi nasab itu bisa bukan sebagai jaminan bahwa kamu itu sudah bebas dari hukuman, ya. Begitu juga dengan Alawiyah dari Hasan yang khuruj terhadap daulah Bani Abbas, ya, sampai terjadi pembunuhan. Nah, ini mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak sembarangan gitu. Begitu juga dengan yang daulah Fatimiyah ini, ya, mana tadi. Jadi mereka ngaku, ya, saya dari nasab ini, Fatimah, gini. Padahal amal-amal mereka menyelisih syariat Nabi. Fatimah radhiyallahu anha nanti di hari kiamat akan berlepas diri dari mereka. Kalian ini siapa? Saya tidak kenal kalian. Kalian ini orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat kebatilan, mendolimi orang. Saya berlepas diri dari kalian, ya. Seperti itu. Jadi jangan bermain-main dengan nasab ini, apalagi mengaku-ngaku dari nasab keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kalau sudah ada catatan, sudah ada ini, tidak ada masalah, boleh saja, ya. Seperti itu. Jadi syariat Islam itu ada kaidah, ada hukum, jangan sampai diselisih. Dan jangan, jika Anda misalnya ustadz dari bukan bangsa Arab, ya akui saja saya ini ustadz biasa, saya bukan keturunan Hasan dan Husain, tidak masalah, ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Semoga jelas, ya.
Jika masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, adapun tentang masalah DNA, saya sarankan tidak perlu tes DNA. Kenapa? Nanti akan terjadi kerumitan yang lebih besar. Ya, jadi sebaiknya yang punya catatan nasab berarti insya Allah dia dari keturunan Hasan dan Husain. Bagi yang tidak punya catatan nasab, tidak hafal nasabnya, berarti dia identitas kearapannya itu sudah pudar, karena beda bangsa Arab dengan bangsa Ajam. Bangsa Arab itu selalu mencatat atau menghafal nama kakek-kakeknya, seperti itu. Beda dengan bangsa yang bukan Arab. Ya, kebanyakan dari mereka tidak menulis nama kakeknya yang keberapa gitu. Ya, kecuali sedikit ada beberapa suku dari bangsa selain Arab yang menulis nama kakeknya. Ya, tetapi jarang saya temui. Semoga paham, dan kita semua umat Islam, baik itu Arab atau bukan Arab, kita ini bersaudara selama kita berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bertauhid, maka kita bersaudara, berukhuwah dalam Islam. Ya, jadi yang saya bahas ini bukan karena rasisme atau apa, enggak, untuk meluruskan saja supaya tidak terjadi kesalahpahaman, juga untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berdusta mengaku-ngaku Habib dengan tujuan ingin mendapatkan hal-hal duniawi, ya. Padahal kebanyakan, ya, kalau Anda memang meneladani Ahlul Bait, harusnya Anda menjadi orang yang zuhud, bukan orang yang tamak tentang hal-hal duniawi atau mencari kepopuleran. Itu tidak boleh, ya, seperti itu. Semoga jelas dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.